Tapi Jadi main bola nggak sih? pernah, pernah. Bisa? Bisa enggak lah? Ya, Kan ada maksudnya- gini, karena itu yang namanya sikat tipis ya. Nah, belum mulai aja udah disikat-sikat gitu kan kita kan gitu. Kita punya visi di 2045 bahwa sepak bola Indonesia harus menjadi salah satu wajah terbaik Indonesia di mata dunia. Adalah kita nanti buahnya bisa lolos 16 besar Piala Dunia. Wah, kita 32 bisa besar. lolos 32. Iya kan? Kita Memang bisa. 32 besar. Ya. Ya 32 besar dulu. Iya. Enggak, saya maunya lama. Enggak lah. Tanda-tanda Itu pertanyaan kan udah mulai bahaya. aneh. Terakhir, Ini kok. awas kalau pada diambilnya nih sepotong-sepotong. Enggak, itu enggak. Awas. Ich bin Ratu Tisha, danke sehr für alle zum Sikatipis Venturesehen. Danke sehr und dann viel Glück in deinem Leben. Ketemu lagi bareng kita di Sikat Tipis dan bersama saya Abdul Haris. Saya Pras. Dan kali ini kita bersama tamu yang istimewa banget. Ini udah istimewanya, levelnya udah Betul. istimewa. Levelnya tinggi nih. Mbak Tisa. Hai. Ratu Tisa Mbak Ratu Destria. Tisa, apa kabar? Aduh baik, tuh. Perkenalannya bikin tegang juga kayak martabak istimewa aja ini. Gitu. Makasih Mbak Tisa ya udah hadir ya. Terima kasih Iya, ini sama-sama. susah ini, sibuk soalnya kan. Sibuk. Sekarang Aduh, ini iya. Waketum, Waketum. PSSI. Terus apa lagi Mbak Tisa? Banyak kayak. Ya, saya masih aja terus di bola, Di bola. mengelola aja di area grassroots ya, terutama di youth development. Youth development, gitu. ya. Iya, ini Banyak. 3 pertama loh Mbak Tisa tuh. Sekjen PSSI. PSSI pertama. Wanita. Dan di Asia juga ya, wanita pertama sebagai sekjen federasi. Kemudian wakil presiden AFF pertama wanita juga. Sekarang wakil presiden Waketum. ya, wakil ketua umum PSSI. Yeay, Wanita power. pertama juga. Ya kita butuh wanita-wanita hebat lah. Betul. Supaya liga pertiwinya jalan maksudnya. Betul. Ya. Oh, karena itu yang namanya sikat tipis ya. Nah, belum mulai aja udah disikat-sikat gitu kan kita kan gitu. Aduh nih. Oke. Mbak Tisa, banyak orang mungkin udah tahu ya kalau Mbak Tisa ini berkecimpung di bola udah lama. Tapi nggak ada yang tahu kalau Mbak Tisa ini, bukan nggak tahu, banyak orang nggak tahu kalau Mbak Tisa ini ngawalnya dari sebuah perusahaan namanya Lab Bola ya? Iya, betul. Lab Bola, Iya, ngurusin statistik. Iya. Kenapa Iya. milih statistik? Apa gara-gara lulusan matematika? Iya, jadi emang apa Mas Pras sama Bung Ais benar-benar saya memang lahirnya itu memang sebagai fans ya. Memang lahir itu sebagai pecinta sepak bola. Oh, dari kecil memang sudah suka? Dari kecil memang sudah suka. Jadi dari kecintaan kita itu, jadi apapun yang kita lakukan on the side gitu ya. Bukan on the side sih, sebenarnya kan sekolah bukan on the side ya kan. Jangan dicontoh ya kan. Saya ngurusin bolanya pertama kuliah on the side dulu. Ini harusnya kebalik. Jadi apapun yang dilakukan seiringan itu selalu saya coba untuk jadikan satu gitu. Jadi waktu saya dulu di PSITB sebagai manajer PSITB, karena itu dulu anggotanya perserikatan kan ya Liga Persib, kita kan berputar sekali tuh dari sisi event dan lain-lain. Nah, kita pengen cari angle lain waktu itu. Angle lainnya itu adalah benar-benar concern terhadap penggunaan data, statistik untuk peningkatan performance pemain dan juga performa bikin event. Nah, makanya cetusan ide itu dulu bersama-sama dengan teman-teman. Awalnya hanya dari komunitas, awalnya hanya dari kampus ya, kemudian lama-lama berkembang dan bisa tumbuh sebagai cikal bakal salah satu ya perusahaan yang basisnya data statistik olahraga pertama saat itu gitu. Iya, pertama. Tapi passionnya memang suka bola ya. Iya, jadi Jarang apapun loh, kan? yang dilakukan itu selalu dikawinkan oleh sepak bola. Jadi kayak misalnya saya dulu di matematik, saya belajar tentang queuing teori antrian. Teman-teman saya mengkawinkannya dengan fluida bergerak, mengkawinkannya dengan bursa efek, pasar modal. Saya mengkawinkannya dengan sepak bola. Tepatnya di area stadion, efektivitas stadion saat itu. Terus nanti ada lagi pelajaran tentang apa misalnya gitu kan yang lain gitu. Pelajaran lain, jadi semua pelajaran-pelajaran yang dipelajari itu karena memang sukanya di satu bidang sepak bola, jadi saya selalu berusaha untuk mengkawinkan supaya seiring gitu. Apa yang dipelajarin, apa yang disuka bisa jalan seiring. Yes, karena Gitu. Statistik bola itu sesuatu yang baru di Indonesia. Sesuatu yang baru, betul. Dulu ya. Iya, dulu. Sekarang udah banyak. Ya berkat Iya. Mbak Tisa juga. Iya, iya. Salah satunya. enggak Salah sama satunya. ya. Salah satunya.
Itu Nggak. apa sih statistik bola? Maksudku ketika dulu kan orang nggak tahu tuh tentang statistik bola. Pertama yang dilakukan apa ketika itu? Karena kan itu sesuatu yang baru ya. Pasti banyak juga yang mungkin nggak perlu nih. Tapi apa yang pertama kali dibuat sehingga bisa besar gitu? Ini kan ini sebenarnya cerita 15 tahun yang lalu kan gitu ya kan. Minum dulu kali ya karena takut ketahuan umurnya kali ya. Jadi ini kan sudah Masih cerita TK, 15 cerita tahun lalu kayaknya. gitu. Masih Jadi mungkin ada SD. yang baru pada lahir gitu kan ya, yang main disuratin 15 baru lahir kan. Jadi cerita 15 tahun yang lalu gitu sebetulnya ini bahwa bagaimana caranya kita dulu membangun kesadaran dan sebenarnya masih sampai sekarang awareness itu juga masih tidak sebesar di luar negeri ya gitu. Eropa lah maksudnya saya luar negeri. Jadi tidak sebesar itu. Jadi tahu harus menggunakan tapi untuk implementasi penggunaannya realnya juga masih terbatas, masih sedikit. Jadi penggunaan itu sebetulnya masuk ke dalam area sport science ya, masuk ke dalam area sport science. Jadi sport science bisa ngobrolin tentang performance analysis ada match analisis, performance individu analisis. Nah, statistik itu berperannya di bagian yang ini, yang performance analysis ini. Tapi ini juga nggak bisa berdiri sendiri, mesti kita lihat juga area misalnya injury prevention, gabung dengan biomekanika. Di sini juga kita kupas, bahkan dalam kupasannya itu sampai ke arah jenis sepatu apa, dalam kondisi lapangan yang seperti apa, gitu ya kan, dengan kondisi latihan yang seperti apa harus dipakai oleh pemain bola untuk meningkatkan performance-nya, baik itu speed-nya, presisinya dan lain-lain lah. Sampai latihan seperti apa untuk kita terapkan ketika sesudah injury gitu kan, tergantung injury-nya apa, cederanya apa, atau latihan seperti apa yang harus kita terapkan untuk mencegah injury kan gitu. Terus ada lagi cabang nutrition ya gitu ya, dengan nutrition plus suplemen ya dan lain sebagainya, apa yang bisa ningkatin booster-booster ini semuanya. Ada lagi cabang psikologinya gitu kan di area sport science ya gitu. Jadi empat-empatnya ini mesti jadi satu gitu ya. Nanti kan dibantu dengan area medisinalnya, jadi dokter, fisioterapis dan lain-lain. Nah itu pengen ngebangun kesadaran itu tuh gitu, karena kalau kita lihat berkaca di sepak bolanya yang sudah pada maju, industri olahraganya sudah pada lebih maju dari kita, lebih dulu maju daripada kita, ya mereka nggak lepas daripada penggunaan sport science gitu. Dan itulah yang mendasari 15 tahun yang lalu itu, ya sebagai anak sains ya kan, suka bola gitu, masa kita nggak coba dobrak ini gitu. Dulu semangatnya gitu ya kan. Ya saya sendiri nggak menyangka ya 15 tahun kemudian masih juga mencoba mendobraknya kan gitu ya kan. Jadi perjuangannya tidak pernah selesai kan gitu. Berarti implementasinya belum menyeluruh ya saat ini ya, kalau bisa dilihat, walaupun ada perkembangan. Iya dong, iya jauh perkembangannya jauh. Jadi ya? sangat bisa dibilang rocketed lah. Jadi yang paling terasa itu adalah dari mindset pelatih-pelatih kita. Sangat paling terasa. Seberapa mahal sih sebetulnya sport science itu buat digunakan oleh manajemen olahraga kita? Sebetulnya gini, jadi ada memang kan namanya penggunaan teknologi ya, selalu ada tieringnya gitu ya. Ya karena kita jangan dulu ngomongin mengenai teknologinya yang paling tinggi, atau ibaratnya mau pakai suplemen nutritionalnya yang paling tinggi kalau basic dasar kemampuan kitanya aja belum ya. Ibaratnya seorang fotografer yang handal dikasih kamera mewah ya kan, sudah pas atau belum? Ketika dianya saja belum ada ini, dikasih kamera seperti apa, dia akan hasilnya sama ya. Jadi ini misalnya kalau dunia gitu analoginya kira-kira gitu ya, yang mungkin mudah dipahami kalau ininya foto gitu. Tapi seorang yang handal dikasih yang simple, sederhana, dia tahu bagaimana teknik fotografinya bisa menghasilkan yang hebat. Nah ini sama seperti itu. Jadi sebetulnya nggak mahal ya. Jadi bisa dibilang harus disisihkan cost-nya setidaknya 20-25% dari total keseluruhan gitu ya, karena area ini kan juga menentukan health pemain juga, jadi ada area kesehatannya juga dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk satu klub itu mengimplementasikan, sebetulnya itu banyak sekali opsi-opsi yang tidak langsung jam. Jadi kalau kita selalu advice-nya untuk benar-benar start dari yang paling dasar ya, jadi basicnya mereka mengerti dulu, baru nanti naik ya gitu.
Itu sih. Bisa nggak sih diterapkan secara parsial? Kita tahu lah kondisi ekonomi sepak bola kita juga memang belum mapan ya, nggak seperti liga-liga luar lah. Bisa nggak diterapkan secara parsial? Misalnya, gizi dulu nih, yang lain dulu nih. Itu bisa nggak diterapkan secara parsial atau memang harus satu elemen yang menyatu tuh? Bisa. Pokoknya bisa ya? Hari ini yang terjadi di Indonesia rata-rata secara garis besar semuanya diterapkan gitu ya. Partially. Jadi tidak semuanya holistik atau kalau ada semuanya mungkin salah satu aspeknya masih lebih dominan daripada aspek lainnya gitu. Jadi sebetulnya hari ini perkembangannya sangat pesat dibandingkan 15 tahun yang lalu karena pastinya ini semua dimulai dari mindsetnya para pelaku ya. Pelaku yang paling utama kan pelatih, pemain gitu, wasit. Kan pelaku paling utama kan mereka tuh, yang ada aktor di lapangan gitu ya kan. Baru kemudian turun ke manajemen, klub manajemen, organisasi, manajemen pertandingan, let's say gitu ya. Dan satu lagi hari ini universitas pun bergandengan tangan gitu. Jadi luar biasa menurut saya. Jadi ada kemarin waktu di acara National Conference Football and Science itu sampai 80 jurnal tuh yang masuk ke sana. Penelitian mengenai sport science ini gitu. Dikurasi oleh panel dari National Conference Football and Science sendiri menjadi sekitar 22 jurnal ya kalau saya nggak salah. Dan itu beberapanya ada yang memang sudah siap pakai untuk diterapkan gitu. Jadi university pun sekarang awareness-nya itu sudah terbangun semangat. Jadi menurut saya sih ini lompatan yang sangat besar dalam waktu singkat gitu kalau untuk area implementasi riset karena nggak mudah ngebangun hal di ini. Kita ini udah merata belum nih di sepak bola kita lah. Kalau timnas kan pasti pakai dong. Betul. Nah betul. kalau di Liga 1 deh gitu. Sudah banyak ya. Jadi kalau merata pasti belum ya. Kalau merata pasti belum. Tapi kesadaran untuk adanya itu sudah terbangun gitu. Kita bisa lihat dari contoh nyatanya adanya munculnya profesi analis di klub. Ya, itu 15 tahun lalu kan nggak ada. Ya, jadi adanya munculnya kekhususan untuk merepresentasikan dulu deh, gitu kan misalnya contohnya gitu, untuk mengurusi dulu bagian area data performa pemain, bagian area pelatih fisik, gitu ya. Itu pun kan 15 tahun lalu belum ada gitu kan. Kita coba itu pun hari ini number of physical coach di Indonesia juga masih sangat kurang karena kami pun di PSSI belum dapat convention untuk melakukannya sendiri gitu ya. Kami masih harus mengundang dari luar. Jadi sudah sangat terbangun gitu dengan baik dan teman-teman di manajemen klub itu teman-teman anggota pun nggak cuma di Liga 1 tapi di Liga 2, Liga 3 pun sudah punya kesadaran itu gitu. Mereka memang ada yang masih kebingungan memulainya dari mana dulu kan gitu. Paling gampang yang mereka mengerti adalah makanan. Ya kan? Kan paling gampang kan ya. Oh, apa yang kita makan ya you are what you eat lah kan gitu ya. Jadi apa yang kita makan ya kita akan itu kan. Jadi mereka mulai dari situ. Mereka mengerti misalnya psikologi tapi nggak langsung ke pertandingan. Nah, jadi sources itu yang harus banyak disupport gitu. Padahal kita nggak jadi pemain bola, kita makan mie pangsit mulu, mie pangsit terus. Itu, wah tahu banget keren semuanya. Itu dapat banyak informasi seperti itu atau pelajaran seperti itu ketika di FIFA Master. Salah satunya? Salah satunya. Jadi waktu setelah membangun dari komunitas itu, kemudian karena saya memang berkecimpung di sepak bola itu memang dari jalur entrepreneur ya gitu. Memang saya dari dulu memang lahir di keluarga pedagang lah, saya bisa bilang gitu ya, bukan pengusaha lah ya. Jadi memang saya dari bawah sekali gitu ininya. Jadi waktu akhirnya memutuskan full gitu dan mengambil di FIFA Master, di situ akhirnya saya banyak dapat insight dari teman-teman lain, network alumni yang di sana. Jaringan paling berharganya adalah hal tersebut. Walaupun ilmunya di sana itu adalah non scientific ya, jadi itu adalah FIFA Master itu kan Humanity, Management and Law. Jadi Sports Humanity, Sports Management and Sports Law terdiri dari 3 universitas ya, di Leicester Inggris, di SDA Bocconi Italia dan Universitas Neuchâtel di Neuchâtel di Swiss. Banyak yang belum tahu juga tuh apa FIFA Master. Apa itu? Jadi itu memang master degree nih, bukan sekedar short course. Master jadi memang S2 lah ya. S2 ya. Dan diadakan oleh FIFA gitu. Betul gitu. Jadi FIFA melalui lembaganya, lembaga risetnya mereka namanya CIS itu, melalui lembaga riset mereka itu bekerja sama dengan 3 universitas untuk membuat master degree ini, membuat S2 ini. Jadi benar-benar gelar ya. Jadi karena itu mix gelarnya MA gitu. Jadi itu Master of Arts lah gelarnya itu, karena itu mix 3 gitu. Jadi
1 tahun course plus tesisnya juga, specifically di bidang sports / sebetulnya football, karena yang dibahas tuh ya 80%-nya bola lah gitu kan gitu ya. Jadi football, management, humanity dan law. Jadi areanya itu. Nah, itu sih. Susah nggak sih masuknya? Karena gini, susah. kalau susah, wah baru mau ngikut udah dari susah. 6.400 pendaftar yang diterima 28. Batista salah satunya. Wih. Dan jadi 7 terbaik. Gimana kalau Gimana caranya bisa kayak gitu tuh? Ya, kalau gini. Kalau nomor 1 baru tepuk tangan. Kalau nomor 7 belum. Oh, ini dunia loh. Masuk semifinal aja belum. loh, dunia loh ini. Iya loh. Ya, Nah, kalau ada yang mau ikut gitu, kayak gitu. Apakah ini programnya setiap tahun atau apa masih ada atau enggak sih? masih ada. Itu adalah program yang setiap tahun. Sebetulnya sayang banget hari ini itu kan belum ada yang berhasil tembus lagi dari Indonesia. Itu Per hari ini dari sejak saya lulus Nah, ya. itu kan Itu berarti beasiswa sulit dong. Jadi baru beasiswa atau jadi setelah masuk kita harus cari beasiswanya sendiri. Oke. Dan jadi setelah lolos waktu itu kebetulan saya dapat juga beasiswanya gitu. Jadi posisinya jadi harus, kalau lulus nggak ada yang modalin, bayar sendiri dong. iya gitu. Jadi ini benar-benar ya layaknya kita apply ke university biasa untuk S2 tapi programnya Viva Master gitu dulu tuh. Nah, selain Viva Master kan ada beberapa lain lah kayak yang di Swiss juga banyak ya, ESTS dan lain sebagainya juga beberapa lah top 3 untuk area sports management dan fokus di football. Tapi memang di area situ saya dulu masuknya juga dengan paper area sport science ini gitu. Jadi seleksinya cukup bertahap, di mana di situ salah satunya mereka juga kan mungkin baru ya dapat aplikan dari Indonesia gitu kan saat itu Negara kan gitu. berkembang Apa gitu nih ya. gitu kan. Jadi baru pada saat itu. Nah, baru setelah itu sih banyak yang muncul ya, banyak yang apply lagi gitu. Saya lumayan mengikuti dari sisi alumninya ya, alumni networknya gitu. Cuman memang belum lulus. Dan menurut saya sih dengan perkembangan pesat yang ada hari ini yang dilakukan PSSI juga melalui banyak inisiatif kayak Garuda Academy dan lain sebagainya gitu ya, dan banyak juga short courses dari universitas, ya kan, banyak program-program, jadi udah semakin banyak nih sports industry. Menurut saya sih pasti dalam waktu 1-2 tahun ini Bisa akan lah. ada yang tembus. Ada yang nembus lah ya. Iya. Ya, kita doain. Iya. Bu Ais mau daftar? apa yang mau makanya saya tertarik nih. Yang mesti dipersiapkan untuk jadi masuk ke sana gimana tuh? Mental. Iya. Mental pastilah. Saya aja belum Iya. lulus S2 nih. Satu nih yang saya mau kita harus punya karya. Karya dulu. Iya Berupa? dong. Iya. Ya berupa apa kontribusi kamu untuk dunia sepak bola. Nah, kalau Mbak Oke. Ain kan sudah Gitu. waktu bikin Jadi gitu. ini ya. Itu apa namanya? Saya bisa bicara dari pengalaman saya sendiri ya. Nggak tahu misalnya apabila sekarang ada penilaian yang berbeda kan ya. Zaman sudah berubah. Tapi highlight yang paling utamanya itu adalah bukan hanya what is your experience gitu, tapi what is your contribution gitu. Oke. Jadi kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Kinasihan gitu. Ya, Tahu nggak intinya tuh? Ya. harus ada Kontribusi. Jadi kontribusi, ya. apa gitu yang kamu dan komunitas kamu sudah buat untuk memberikan itu. Jadi mereka rata-rata jarang sekali menerima undergraduate langsung, karena kan pasti harus ada jeda waktu. Tapi kata-kata pengalaman kerja itu juga sebenarnya nggak tepat gitu, karena bukan hanya pengalaman kerja gitu, tapi memang buah pemikiran dan karya kamu untuk area sports industry, terutama bagian sepak bola tuh apa gitu. Karena FIFA juga ngelihat ketika lulus ini akan menghasilkan karya seperti Iya. apa, Mau kemana? mau gitu. kemana, apa yang akan dia perbuat bagi dunia sepak bola gitu kan. Nggak sembarangan orang kan tiba-tiba daftar setelah lulus udah nggak ngapa-ngapain. Waktu itu Mbak Tita kontribusinya apa tuh? Lab bola ya? Yang Iya. lab bola itu ya. Jadi dari sejak area, ya saya fokusnya di area itu ya, untuk area statistik. performance, technical, karena menurut saya walaupun saya tahu nantinya saya inginnya ke areanya lebih ke arah managerial, governance atau bisnis, menurut saya kita harus punya deep understanding tentang produk sesuatu itu apa. Dan kalau kita ngomongin sepak bola kan tanda kutip produknya itu kan adalah great player, ya kan, playing in a great show, kira-kira gitu ya. Jadi gimana menciptakan pemain yang hebat yang bermain di kompetisi yang hebat, kompetisi kita juga kan gitu. Jadi ya mulai dari intinya dulu, core-nya gitu, sehingga 15 tahun lalu saya memutuskan untuk spesifik benar-benar saya tekuni itu dunia itu gitu, areanya masuknya sport science, saya lihat seperti apa. Jadi bagaimana untuk melakukan pembinaan bagi aktornya itu, yaitu pemain, pelatih dan wasit itu yang harus kita kuasai dulu itu sebelum pindah ke kulitnya gitu,
pembungkusnya, supporting factornya. Apa itu? Manajemen, law, governance, human, itu kan adalah push untuk the product ya kan. Tapi technicalnya harus menguasai. Jadi dulu tuh saya lebih fokuskan 10 tahun lebih di situ. Baru kemudian setelah kita udah punya hasil karya di situ, baru saya apply ke FIFA Master lagi. Karena saya apply kedua kalinya loh. Oh, yang pertama kali lulus? Iya. Jadi ya belajar dari kesalahan, saya lihat apa yang harus diperbaikin dan lain sebagainya, ini baru saya persiapkan diri lagi gitu. Baru lulus. Oke. Gitu. Nah, ceritanya. Berarti kan setelah pengalaman di Indonesia, di luar, sekarang berarti kan punya banyak modal nih. Dan sekarang sudah masuk dalam dalam stakeholder lah. Nah, apa yang sudah dijalani untuk youth development seperti yang Mbak Tisa tadi udah jelaskan kan? Ini kan intinya pembangunan pemain kan. Kita tahu Indonesia itu, saya sih meyakini sebagai fans sepak bola, Indonesia itu nggak kekurangan bakat, ya kan? Nah, sekarang kira-kira bagaimana kita memaksimalkan bakat itu kalau dari sisi Mbak Tisa? Yang pertama dalam 10 tahun terakhir ya, bisa dibilang ya dalam 10 tahun terakhir dari sejak 2015 sampai dengan 2025. Kalau kita bandingkan trennya dengan negara lain ya, terutama dalam 2-3 tahun terakhir grafik Indonesia itu mempercepat ya, naik gitu. Itu area sistem itu memang kita building the foundation terlebih dahulu. Karena dulu ketika kita suffering dari suspension dari FIFA ya kan, itu banyak terjadinya ketidakabsahan sertifikasi kepelatihan, perwasitan dan lain sebagainya. Karena federasinya kan nggak ada. Jadi banyak harus kita lakukan redo sistem foundation dan lain sebagainya. Jadi 2017 to 2020 gitu ya. Itu tuh memang building 2020 2021 itu memang building fondasinya terus gitu semuanya, sistemnya seperti apa. Karena gimana pun dengan kita buat sistemnya, culture akan mengikuti, ya budaya pasti akan mengikuti. Nah kemudian yang kedua, step up-nya di kepengurusan Pak Erick Thohir hari ini, beliau sangat menekankan terkait dengan jumlah pelatih ya, peningkatan area jumlah pelatih, jumlah wasit gitu. Itu juga jumlah pelatih itu kan juga tergantung kepada jumlah coach educator namanya, ada di bawahnya lagi. Instruktur pelatih kalau dulu namanya, sekarang namanya coach educator. Jadi coach educatornya dulu yang harus kita tingkatkan, baru kita bisa meningkatkan jumlah pelatih. Nah tahun ini saja itu PSSI punya program percepatan lah ya, gitu, punya program percepatan dari Pak Erick Thohir. Arahannya adalah untuk benar-benar beliau nggak mau 2 kali, nggak mau 3 kali, maunya lompat gitu arahannya. Jadi kita membuat strategi itu dengan cara memperbanyak coach educator langsung menyebar di daerah-daerah dengan membuka course coach educator kerjasama dengan AFC dan FIFA ya. Dan akhirnya tahun ini dari yang tadinya kita punya coach educator hanya 66, akan bertambah di akhir tahun ini menjadi 466 coach educator. Dalam 2 years only nih kita penambahan 400-nya gitu ya kira-kira. Nah, jadi abis building foundation, ningkatin jumlah coach educator, baru ningkatin jumlah pelatih. Nah, itu bagian sisi coach education. Sisi satu lagi namanya talent identification program. Ada namanya talent development scheme lah kalau di sepak bola ya. Yang akan ngurusin ini siapa? Ya manusianya datangnya dari sini. Makanya ini harus disiapin dulu. Kalau kita punya programnya terus manusia yang nggak ada, yang mau ngerjain siapa? Ya, jadi kita siapin 2 tahun ininya dulu. Masuk sekarang talent development dan talent identifikasi. Berarti yang kepelatihan fondasi udah kuat. Betul. Berarti masuk gitu, ke sini. Sistemnya masuk yang sini sekarang. Akhirnya jalan beriringan. Pasti ketika kita jalan masuk program talent identifikasi ini, otomatis akan menguatkan dong coaching education-nya, ya kan? Dengan adanya 2 ini jalan, pasti youth development akan berjalan. Karena ujung-ujungnya mereka nanti akan adalah pelaku sebenarnya di klub, di SSB terafiliasi, di kompetisi-kompetisi dan lain sebagainya. Nah, banyak apa yang ingin jadi pelatih nih banyak, Mbak. Cuman terkendala biasanya tuh untuk dapat sertifikasinya tuh mahal. Kalau license D masih murah lah, jutaan, 3 juta. 3 juta. Tapi udah B, A itu udah mulai puluhan dan ratusan bahkan ya. Nah, PSSI ngelihat itu seperti apa? Iya, jadi gini, reason kenapa itu mahal itu karena memang minimnya jumlah coach educator dan besarnya negara kita. Jadi cost terbesar itu selalu adanya di logistik. Gitu. That's why kenapa jumlah coach educatornya harus diperbanyak dari sisi bawah yang D. Untuk mendongkrak, kan coach educator ini kan levelnya kan ada D, ada C, ada B, ada A, ada A Pro kan. Nah,
mereka tuh punya jenjangnya lah. Setelah jadi D, mereka jadi asistennya yang C. Setelah itu jadi coach educator yang C. Setelah itu jadi asistennya yang B. Gitu ya, kira-kira gitu jenjangnya. Nah, hari ini yang ada di area ini tuh total di kita tuh cuman punya 12. 12? Iya. 12. Jadi sehingga di yang top level itu menjadi mahal karena posisinya tuh adalah logistik yang harus ini memang sulit gitu loh. Jadi hari ini yang harus kita dongkrak. That's why kita sekarang berjalan solusinya. Tapi kan nggak mungkin kita langsung taruh orang di sini kan. Ini kan perlu sertifikasi naik dari bawah. Jadi bottom up. D-nya kita juga permurah karena instrukturnya coach educatornya sudah banyak. Akhirnya di kepelatihan D itu kita buka juga skema kelasnya weekend ya. Jadi 2-2-2 gitu ya sesuai dengan kurikulumnya sehingga bisa banyak yang partisipasi. Nah dari instruktur ini naik nih ke atas gitu. Mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan menurut saya pasti biaya akan sangat bisa ditekan sampai dengan 40%. Tapi ada prioritas Gitu. nggak? Misalnya mantan-mantan pemain atau ya mantan-mantan pemain lah terutama atau itu. memang bisa orang yang tidak ada latar belakang sepak bola tapi dia jago di football manager, siapa tahu itu potensial kan ada kan? Semuanya open. Jadi di dalam kelas itu exactly kenapa kita bikinnya kelas weekend. Supaya orang yang memang masih punya pekerjaan lain atau mungkin mahasiswa atau mungkin apa yang nggak bisa ikut gitu loh. Exactly itu. Exactly itu. Itu seru sebenarnya harus. Iya, karena punya basic-basicnya ya gitu kan. Jadi yang kalau mantan-mantan pemain pasti ada program. Iya, ada program kekhususan yang langsung mantan pemain tim nasional, ya kan, mantan bisa lintas juga ke wasit juga dan lain sebagainya. Itu udah jadi arahan banget tuh dari Pak Erick gitu ke kita yang di area development ya, dari Pak Ketum sudah arahannya seperti itu. Jadi kalau itu pasti sambil berjalan gitu. Jadi dalam waktu 10 tahun ini memang terbagi 2 fase ya gitu, dan memang fase untuk ngebenahin fondasinya ini tuh luar biasa lah menurut saya gitu ya, waktu, kesabaran dan itu yang dilakukan oleh tim PSSI ya gitu. Terdahulu sampai dengan hari ini kita masuk dengan area tadi talent identifikasinya. Iya, kalau kita belajar dari liga-liga top di luar kan, kayak misalnya di La Liga atau di Premier League, ini salah satu yang mengembangkan youth development kan, setiap klub-klub liga ini punya akademi nih. Yeah. Nah ini sekarang perkembangan itu gimana Mbak? Apa semua Hari ini, udah mulai bikin atau masih banyak yang belum punya? Hari ini kan sebagai persyaratan klub licensing mereka wajib punya ya. Yang memang perlu kita awasi, monitor gitu dari sisi PSSI gitu. Dari sisi PSSI-nya sendiri gitu adalah memang implementasi mengenai on quality-nya seperti apa kan gitu. Pelaksanaan standarisasi akademinya itu seperti apa, dari mulai penerapan teknikal bermainnya, kesamaan filosofinya, keberagaman filosofi bermain antar klubnya sendiri, metode latihannya, ini ngomong teknis gitu. Belum lagi supporting sport science, belum lagi ngomongin hygiene, sistem boarding dan lain sebagainya kan gitu ya. Belum lagi ngomongin school itu. Tapi kalau dibilang ada, apakah everyone sudah maksimal? Pasti enggak gitu ya. Karena kita baru kick off itu kan, pemisahan itu di 2018 ya. Ketika usia muda di Indonesia, youth development-nya itu sudah punya jenjang. Ada yang namanya elite youth, ada yang namanya amatir youth gitu. Hari ini kita masih dalam proses untuk benar-benar memisahkan yang namanya elite youth dengan amatir youth. Karena ini nggak boleh sama gitu. Secara quality hari ini sudah terpisah. Tapi apakah sudah cukup jauh-jauh? Tapi ini harusnya naik bersama nih gitu. Jadi amatir youth quality-nya di bawahnya elite youth di sini. Tapi hari ini ibaratnya kita masih di sini nih. Jadi ini harusnya di sini kan gitu. Ya, jadi ininya dongkrak juga. Naik semua. Ya, naik semua gitu. Dan ini kalau by best practice yang ada di dunia, building ini tuh butuh waktu paling tidak 5-7 tahun. Makanya kenapa di 2018 mungkin anak-anak yang baru mulai gitu ya, karena kan talent itu by rule of thumb-nya dia 10% naiknya itu. Dari satu komunitas kayak kita di kelas lah, ya kan, kelas unggulan nih, ya kan, atau kelas yang bandel. Berapa persen tuh dari anak-anak itu yang kemudian terus-menerus di bagian apa yang dia tekuni. Ya, bukan masalah jadi orang suksesnya, bukan ya, tapi terus-menerus ada di bidang yang dia tekuni. Gitu. Karena kan yang penting konsistensi itu rule of thumb-nya 10% tuh. Jadi memang piramida naik ke atasnya itu. Jadi bawahnya tuh yang amatir youth itu hari ini harusnya jaringannya lebih gede. Nah, hari ini klub di Indonesia itu masih sekitar 700,
kalau nggak salah 754 ya yang bermain suratin amatir seluruh Indonesia. Harusnya kita bisa punya jauh lebih daripada itu gitu. Ya kan? Kalau di EPA itu kan berapa jenjang sekarang? 18 ya? Iya kan ada 3 jenjang ya. 3 jenjang, gitu, 16, 18, 21 ya? Iya, gitu. Ini ngomongin sepak bola pria, youth development-nya, putrinya, sistemnya udah oke. Tinggal kita nunggu mentiknya lah, bahasanya gitu kan. Dari tadi proses panjang. Yang banyak orang bertanya-tanya itu bagaimana dengan sepak bola putri. Karena sepak bola putri sekarang udah banyak banget yang nonton. Apalagi beberapa kali timnas main ya. Walaupun ya masih hasilnya masih turun naik ya, proses lah itu oke lah. Bagaimana nanti development-nya di putri? Jadi hari ini kan memang program atau bisa dibilang fondasi yang sudah ada di area grassroots ini Piala Pertiwi. Ya, jadi dari dulu Piala Pertiwi ada gitu. Tapi untuk membuat masifnya seperti apa, memang baru 2 tahun terakhir ini itu Pak Ketua Umum sangat fokus juga terhadap sepak bola putri, kerjasama dengan Jepang dan lain sebagainya gitu ya. Dan akhirnya hari ini kami pun disupport dari sisi sponsor untuk di area Piala Pertiwi gitu ya. Itu bisa lebih menggalakkan lagi. Jadi memang stage-nya kalau di sepak bola putri itu di bawahnya development itu adalah partisipasi ya. Participatory phase namanya itu. Jadi berpartisipasi ke dalam olahraga sepak bola dari masyarakat luas amatir. Kayak misalnya gini, mas-mas semua yang ada di sini nih, gitu ya kameramen ini kan pada main bola juga, berpartisipasi ke dalam recreational sport jatuhnya. Iya gitu. Nah, recreational sport yang di area sepak bola putrinya itu masih harus dibangun. Karena kalau ininya besar, udah pasti developmentnya akan naik dengan sendirinya berjalan. Oh ini sekarang adalah pemainnya dong berarti betul. Ya. Kita jadi, harus nggak perbanyak belum kan? banyak kali ya. Nah bagaimana cara memperbanyak itu ya kita semua yang ada di stakeholder sepak bola harus membuat wadahnya sebanyak mungkin gitu. Apa wadahnya? Bisa nggak cuma kompetisi ya, bisa workshop, bisa pelatihan ke guru, bisa datang ke sekolah, bisa festival, bisa melalui kurikulum sekolah mungkin nanti kita link bisa dan berbagai macam gitu. Plus nanti ada kompetisinya. Nah memang strategi itu kan ada 2 ya, selalu harus jalan bottom up, top down ya. Yang top down-nya tetap harus ada mimpinya gitu. Makanya kita bangun juga timnasnya gitu kan gitu. Jadi kita bangun juga timnasnya. Jadi area timnasnya, area kompetisinya gitu kan nanti kita bangun. Tapi memang problem hari ini itu bukan problem hanya di development, tapi bagian di bawahnya lagi fase partisipasi ini harus jadi, gitu. Intinya harus perbanyak juga pemain sepak bola wanita gitu ya. Harus menarik sebanyak mungkin masyarakat gitu kan. Kalau di luar negeri kan ya, setahu saya beberapa kali lihat tuh kalau yang masih kecil itu main bolanya bareng, cewek cowok, ya kan? Iya, di bawah 12 tahun kita masih gabung bisa kan? bareng. Ya. Nah, kalau di Indonesia kan saya nggak tahu nih, saya sih belum pernah masih melihat jarang banget kan? Ada, tapi jarang, iya. Tapi memang kalau sepak bola putri itu susah gampang ya, karena ini kan masalah culture ya. Culture kita timur bahwa sepak bola itu olahraga pria gitu. Makanya jadi, memang kalau mindset orang tua tuh untuk dorong anak perempuan kita main bola tuh kayak gimana gitu. Masih itulah sulitnya. Ya, makanya kalau saya selalu percaya kita bangun sistemnya, culture will follow system. Coba orang yang sama masuk ke let's say terminal bis yang acak-acakan lah 10 tahun yang lalu. Orang yang sama nih. Sama masuk ke terminal 3 Soekarno-Hatta, apa dia nggak behave di terminal 3 Soekarno-Hatta? Behave kan pasti. Padahal orang yang sama. Jadi culture-nya pasti akan follow kita punya sistem gitu. Jadi memang kita harus memikirkan strategi partisipan yang luas lagi. Mungkin nanti masuk ke sekolah, menurut saya luar biasa yang misalnya dilakukan oleh inisiatif dari Milk Life Challenge ya misalnya gitu hari ini atau apa dan lain sebagainya itu karena masuknya tuh benar-benar ke SD dan kami PSSI sangat apresiasi gitu mengenai tentang hal itu karena masuknya memang ke wadah-wadah yang sudah ada sehingga fase partisipan itu orang dibangun dulu kesenangannya gitu. Ya benar ya. Dari grassroots kan itu recreational football kan harusnya salah satunya kan. Gimana caranya anak saya penyita sepak bola, anak saya wanita, anak saya main bola. Wadahnya di mana nih? Mau main di mana? Main bola di mana? Tapi kalau ada wadahnya sih kan berjalan terus sistem akan naik kan. Betul. Itu. Jadi hari ini kita ada di fase itu gitu. Memang ya namanya kita ya kan harus ada yang ini, ada yang harus cepat kan ada. Orang kan kepengen hasilnya bukan sekarang ya, kemarin kan gitu ya. Jadi ya kita imbangilah dengan seperti apa. Tapi kalau menuju ke arah sana sudah pasti gitu. Tapi kalau
gini, ini udah, kita udah serius banget dari tadi ngomong sepak bola Indonesia. Berarti saya ada pemain yang disukai nggak sih? Maksudnya diidolakan sepak bola? Ada dong, tapi saya nggak bisa bilang kan. Berarti masih Jangan aktif dong, gitu loh. Di luar Jangan negeri? dong, Nggak apa-apa, jangan di luar negeri dong. nggak boleh ya? Di luar negeri. Atau klub lah, klub. Luar negeri. Janganlah, Jangan. fansnya juga terlalu banyak di Indonesia. Oh, nanti ada berarti yang ketahuan tuh. janganlah, gitu. Tapi gini deh, saya tanya. Janganlah. Pernah nggak ada momen yang ngerasa, ih gue sepak bola banget gitu misalnya. Misalnya nih, saya kasih contoh. Momen sepak bola Bung Ais adalah ketika ngeliat saya lagi main bola bareng. Ketika dia ngeliat saya jatuh depan tangan saya patah. Wah, gue sepak bola banget nih. Wah, gue atlet banget nih. Eureka momen jadinya ya. Kalau ada nggak merasa, ih gue memang udah sepak bola banget nih, gue orang ada bola dong. dong. Apa tuh, Mbak? Ada dong. Kalau itu mah, kalau itu ya back to zaman SMA ya. Kalau Nah, saya. itu berarti yang jadi pencetus juga hingga mencintai sepak bola sampai Iya. kayak sekarang. Iya, Apa iya, tuh, iya. Mbak? Kalau boleh tahu. Ya, kalau menurut saya sih hal itu orang pasti semua memiliki hal itu. Tapi kan yang membedakan kan adalah terus abis itu konsisten nggak tuh ngerjain di area itu kan Iya. gitu. Ya waktu itu tim saya ketinggalan 2-0 ya, terus akhirnya ketinggalan 0-2 terus akhirnya kita bisa berbalik memenangkan pertandingan 3-2 lah gitu ya. Jadi dan tim yang saya manage saat itu bersama dengan coachnya juga di SMA itu sangat tenang gitu. Mereka jadi bermainnya itu sangat percaya bahwa mereka tuh enjoy gitu. Ini mungkin kalau ada mantan pemain SMA saya yang dengerin ketawa juga kali ya. Mungkin mereka saat itu main juga nggak mikir kan gitu ya. Jadi mereka itu relax, tahu apa yang dilakukan, sangat enjoy di sepak bolanya dan itu jadi nggak ada ngoyonya gitu ya. Ngotot bermainnya tapi nggak berat gitu ya mainnya. Jadi saya ngelihat permainan yang ya mungkin saya bias karena itu tim saya sendiri gitu. Tapi saya melihat permainan yang sangat-sangat baik gitu saat itu gitu. Karena mereka begitu tenang dalam memainkan itu. Jadi keadaan bisa berbalik 3-2 dan ya udah di momen itu saya masih ingat pertandingan di lapangan A tuh. Senayan. Iya, gitu. Terus Ya kan langsung. ya saya masih 16 tahun kali ya. Maksudnya usianya ya saat Iya, itu iya. ya. Langsung kayaknya kayaknya saya harus This is terus the way. berkarya di sini gitu. This Kayaknya is saya the harus way. berkarya terus di sini deh. Kayaknya saya harus lebih serius lagi deh gitu dalam berkarya di sini gitu. Itu aja sih gitu. Jadi dan itu masih saya inget tuh momen itu sampai dengan Sampai hari saat ini. ini Iya, ya. sampai saat ini gitu. Dalam perjalanannya kan biar gimana kan sepak bola ini ranahnya laki-laki dalam tanda kutip ya. Ada ini nggak apa namanya yang situasi-situasi yang menantang atau yang meragukan Mbak Tisa sebagai wanita ada di dunia sepak bola itu? Sebagai Jadi- sekjen, sebagai Ini saya sharing juga dikit yang ini. Jadi saya kan dulu kan sempat kerja di dunia laki-laki juga ya, area oil and gas ya, di dunia migas gitu. Sebelumnya juga sampai dengan hari ini juga di dunia bisnis dan entrepreneurial juga kan pasti kan top bisnis itu kan banyaknya juga laki-laki gitu dengan semua ya kan top ya kan. Apalagi areanya di dunia sepak bola gitu. Tapi saya bisa dengan confident bilang justru yang di dunia sepak bola saya merasa yang paling dihargai sebagai perempuan. Oke. Kayak gitu. Never ever gitu. Saya pernah dijudge dikarenakan gender di dunia sepak bola. Di dunia bisnis, di dunia pekerjaan saat itu pernah mengalami. Di dunia sepak bola zero. Oh ya? Orang-orang yang saya temui sekusut-kusutnya, sebandel-bandelnya mereka, they are all gentlemen. Enggak, gue bisa bilang itu. Enggak pernah saya mengalami at all. Alhamdulillah. Iya kan? Dia mungkin udah, wah ini orang hebat nih udah. Oh enggak. Ya kan iya kan, marmah roti lah kan kita kan. Apa kita ini kan gitu. Enggak Tadi Mbak Tisa Nggak bilang pernah. sekusut-kusutnya, emang sekusut Gitu. apa sih sepak bola? Ya. Minum dulu kalau gitu ya. Nah, gitu. Tapi Jadi main bola nggak sih? pernah, main bola pernah. Bisa? Bisa enggak lah. Ya, Kan ada maksudnya gini, kalau yang passing ya bisa bisa lah. ya kan, tapi yang ya sekarang berhubungan dengan yang profesional, Ya, lebih- bisanya mereka bisanya kita kan beda gitu kan ya. Tapi buat have fun gitu mungkin. Iya. Ya bisa lah ya. Iya dong kalau itu. Kalau Ada itu, iya. kondisi paling menantang apa Mbak selama sebagai sekjen PSSI misalnya, Waktu. kemudian sebagai wakil presiden AFF dan sebagai wakil ketua umum PSSI yang di dalam dunia sepak bola yang mayoritas laki-laki itu yang paling menantang apa? Nggak, kalau khususnya yang berkaitan dengan gender gitu yang mayoritas laki-laki itu nggak ada. Nggak ada. Ha-ha. Itu benar-benar nggak ada nih. Ini mungkin orang banyak Ya. yang nggak expect untuk ini ya. Tapi saya feel saya berada di dalam
komunitas yang saya berada di dalam area gitu ya, yang dimana orang menerima persaingan, pertarungan berdasarkan kompetensi. Ya, itu adalah grassroots sepak bola Indonesia yang ada di anggota PSSI provinsi, para klub-klub amatir yang ada di bawah, SSB terafiliasi, PSSI provinsi, yang saya maksud itu ya, member-member area itu. Mereka semua benar-benar menjaga gitu ya, menjaga sepak bolanya sendiri. Dan makanya kita selalu punya istilah football family gitu. Jadi di football family itu memang ketika orang datang dari akar rumputnya sepak bola, dari football family, pertarungan antar mereka itu bukan pertarungan, itu rivalitas, persaingan antar di bawah itu. Dan itu selalu basisnya itu kompetensi, nggak pernah enggak. Gitu. Jadi akar rumputnya sepak bola itu memang begitu indah ya gitu. Saya sih berterima kasih kepada member-member saya gitu, anggota-anggota saya, PSSI provinsi dan para klub-klub gitu loh semuanya, karena they are truly gentlemen gitu. Orang-orang itu gitu, mereka gitu. Jadi apapun yang dilakukan itu. Tapi kalau tantangan sebagai lain yang kita pisahkan yang gender gitu, tantangan sebagai lain. Gini. Orang tuh kan kalau hidupnya flat ya kan, ada tantangan satu dia ingat kan gitu. Kalau hidupnya tantangan terus kan jadi susah juga mengingatnya. Milih yang paling berat dong. Jadi yang paling berat apa ya? Jadi kan gitu, karena kalau di dunia yang flat gitu, ketika dia ada yang beda gitu kan, kayaknya terus gitu kan. Karena ini kayaknya dealing with always problem gitu kan ya. Jadi saya kayak yang mana yang berat ya gitu ya. Bukan gak ada yang berat, kayaknya berat semua. Akhirnya berat semuanya itu tuh jadi kayak ya kan gitu. Ya gitu. Ya memang kondisi waktu Indonesia kena suspend ya gitu. Waktu saya belum jadi pengurus pun itu memang situasi yang berat bagi area development karena saya selalu di grassroots. Kemudian kondisi pada saat kita pun juga membuat terobosan untuk dan komitmen PSSI untuk area integritas dan lain sebagainya gitu ya, yang terjadi di tahun 2019 gitu ya, tahun 2019 tahun 2020 itu kan saat itu juga berat, apalagi kan saat itu kan saya juga di posisi sekjen ya, posisi motor gitu ya, posisinya itu sangat berat gitu. Jadi di hari ini pun gitu kan dengan tantangan yang ada gitu ya, demand dari publik gitu, harapan yang harus dijawab dan lain sebagainya, dunia industri yang juga ekonomi nggak mudah gitu, itu juga satu tantangan yang berat juga gitu. Jadi memang berbeda-beda tuh detailnya gitu, tapi betul. Nah, secara keseluruhan gini, sepak bola Indonesia kan belum mapan lah ya. Kira-kira biar publik tahu nih, netizen tahu juga, penggemar sepak bola juga tahu, part mana sih yang benar harus diperbaiki dan didukung sama semuanya? Misalnya dari segi ekonomi atau dari segi teknis, part mana yang paling berat dan kita harus perbaiki sama-sama untuk memperbaiki sepak bola kita? Yang ditemuin deh sekarang deh. Yang paling fundamental. Iya, yang harus kita jaga bareng-bareng gitu. Iya, ya gini, sepak bola ini kan memang bagian dari industri olahraga. Nah, kenapa sih ada kekhususan sampai manajemennya itu area olahraga? Ya kan? Kenapa sih ada sampai kekhususan itu? Kenapa ada areanya itu sampai kekhususannya seperti itu? Karena secara spirit dan historically di area keolahragaan gitu, terutama di area sepak bola gitu, kita itu punya diferensiasi dari industri lain gitu, yang sangat ketara. Paling pertama ya adalah kita bukan customer, kita fans. Itu adalah dua treatment yang berbeda. You customer, kita nggak suka kopi A, kita ganti kopi B. Kita nggak suka teh A, kita ganti teh B. Gitu. Fans, kamu nggak suka klub A, mau ganti klub B. Nah, jadi ada satu kekhususan area itu yang datangnya itu adalah mungkin ini lebih ke arah antropologinya gitu ya, lebih ke arah kebudayaannya, lebih ke arah komunitasnya yang ada di bawah. Jadi grassroots football, amateur football is everything gitu, untuk menjaga fondasinya. Tidak akan ada apapun di atas, tidak akan ada industrinya ketika orang berhenti bermain, ketika orang berhenti membicarakan, ketika orang berhenti untuk komunitas-komunitasnya melakukan sepak bola secara sukarela gitu. Jadi yang paling fundamental harus dijaga adalah keberlangsungan area itu, karena itu basisnya dari semuanya. Kalau enggak, itu akan menjadi hanya show.
Kalau enggak itu hanya akan menjadi ya sudah gitu, pure gitu ya, pure show gitu, pure show without anything yang kita bisa kasih kembali ke komunitas, kasih kembali ke development. Ya, memang kalau kita belajar dari Jepang misalnya JFA, 90-an mereka mencanangkan visi 100 year vision gitu. Untuk bisa bukan sekedar lolos Piala Dunia tapi juara Piala Dunia gitu. Dan dari situ kompetisi digiatkan, kemudian juga infrastruktur segala macam, ada kerjasama antara federasi dengan pemerintah, dan juga ada campaign Subasa saat itu ya. Nah ini PSSI ada mengarah ke sana nggak, apa namanya? Kerjasama dengan pemerintah untuk bisa kompetisi-kompetisi di tingkat-tingkat sekolah gitu. Karena itu yang dilakukan JFA sampai sehingga sekarang Jepang begitu luar biasa, bukan hanya sekedar di Asia tapi di level dunia juga mereka udah gacor banget gitu. Udah jalan. Ada dong. Jadi yang tadi saya cerita mengenai pemasalan coaching education itu untuk menciptakan pelatih-pelatih ya dari segala macam lini, termasuk guru-guru juga ya, guru-guru olahraga yang berpartisipasi di dalam area pelatih itu juga bekerja sama dengan LPDUK Inaspro, Kemenpora. Jadi juga bekerja sama dengan kementerian. Jadi tidak mungkin kalau juga kita jalan sendiri, pasti ada kerjasamanya sehingga bisa dilakukan secara massal. Akhirnya jadi cepat ya. Yang tadinya mungkin cut off-nya 2 tahun, kita bisa lakukan 6 bulan gitu kira-kira. Untuk kita bisa, ya, itu ada itu. Apakah sudah maksimal? Pasti belum. Nah ini memang beberapa strategiknya harus kita petakan. Contoh misalnya area facility, ya kan. Bagaimana beberapa sistem pengelolaannya sehingga menjadi communal base gitu. Apakah itu bisa ada beberapa area yang komunal ataukah beberapa area yang berbayar? Sifatnya seperti apa? Contoh itu gitu. Yang keduanya adalah sinergitas dari semua level of turnamen dan kompetisi yang ada. Nah, salah satu yang PSSI terapkan itu adalah bagian yang sistem talent identification. Jadi di dalam program kita yang baru yaitu Talent ID atau Talent Development Scheme itu seluruh database pemain itu terpusat. Jadi tidak ketika mereka bermain di kompetisi-kompetisi tertentu, kita bisa pantau itu perkembangan mereka. Karena database-nya masuk ke terpusat. Siapapun organizernya. Karena ketika itu udah ngomongin sepak bola ya loss of the game-nya milik PSSI. Jadi terpusatlah data tersebut gitu. Jadi memang area facility satu dan area skema itu satu. Memang nggak bisa dipungkiri, kita masih harus mengetuk banyak pintu gitu ya, mengetuk banyak pihak, dan itu yang menurut saya sangat membutuhkan bantuan dari komunitas ya, sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat pecinta sepak bola, sangat membutuhkan daripada orang tua gitu kan yang memang menginginkan wadah yang lebih baik dan lebih safe untuk anak-anaknya bermain gitu ya. Kita inginnya juga seperti itu gitu. Jadi hari ini kita harusnya ya, kalau kita sesabar Jepang ya bisa dibilang gitu kan ya, gitu ya. Kita bangun ininya dulu, kemudian ininya kokoh, ininya dulu kan gitu. Hari ini kan enggak kan ya. Hari ini kan kita coba ini kita jalankan paralel kan gitu. Kita klikkan di depannya gitu. Jadi mungkin pertama kali kita bikin open untuk misalnya area prosesnya, piramida kita itu enggak piramida gitu. Mungkin kotak yang tengahnya belum ya kan. Jadi kita masih jalankan semuanya. Dan menurut saya enggak ada yang salah dengan hal itu. Enggak ada yang salah karena dinamika di Indonesia berbeda, geografisnya pun berbeda. Kita nggak bisa menunggu yang satu kemudian yang satu nggak ngerjain, nggak bisa. Harus paralel semua dikerjakan. Tapi kalau sepak bola Indonesia sebenarnya kiblatnya bukan kiblatnya, untuk pengembangannya contohnya kemana sih? Ngambil percontohannya? Maksudnya kayak ke Jepang, ke kalau referensi ya, kalau referensi ya semua dari segala pihak yang memang proven pasti kita ambil referensi dong gitu kan. Ya Belanda pastinya kan gitu. Jepang pastinya gitu. That's why kenapa Pak Ketua Umum fokus dua tersebut untuk mengadakan MOU bersama dan kerjasama lebih kan gitu ya. Tapi kan itu nggak hanya tertutup pada itu gitu. Namanya reference gitu ya. That's why kita punya pengembangan teknikal kita sendiri yang kita sebut dengan Vilanesia gitu ya. Filosofi sepak bola Indonesia. Yang hari ini posisinya kita itu harus mengalami terus update gitu. Jadi pola latihannya itu bisa dibilang yang progresif dan konstruktifnya terus berjalan. Tapi sekarang pola latihannya kita upgrade menjadi decision making oriented. Jadi namanya GAG metodenya ya. Jadi kita game dulu, kemudian kita analyze apa yang kurang dari game tersebut, kita bikin training drillnya, kita game lagi. Jadi metodenya untuk pengembangan
lebih dinamis untuk area decision makingnya. Indonesia jadi berkembang Gitu. terus ya. Berkembang terus gitu, dan itu sebenarnya adalah core kita ya. Bukan berarti semuanya nanti akan seragam di klub karena mereka kan punya gaya sendiri-sendiri. Tapi juga. ini adalah panduan kepada mereka untuk melakukan drill pertama nih gitu. Drill pertamanya nih seperti ini gitu. Itu. Kalau boleh mimpi besar nih ya, di mata seorang Ratu Tisa, kira-kira 10 tahun mendatang sepak bola kita udah sampai mana? Sampai Senayan. Sampai Senayan? Sampai Senayan jadi tuan rumah Piala Dunia. Gitu dong, namanya mimpi kan. Iya, namanya mimpi kan. Gini, saya ini kan pelaku gitu kan. Yeah. Saya nggak bisa bilang bahwa saya bermimpi gitu. Saya sedang berjalan menuju ke sana. Tim kami sedang berjalan menuju ke sana. Semua sisi, mau area PSSI, mau area member klub dan PSSI provinsi, mau area pelaku industri olahraga yang lain, ya kan, perusahaan kah, yayasan kah, semua kah, area industri, mau universitas dan lain sebagainya, kita harus berperan untuk menggerakkan itu gitu. Kita punya visi di 2045 bahwa sepak bola Indonesia harus menjadi salah satu wajah terbaik Indonesia di mata dunia. Kalau wajah terbaik Indonesia di mata dunia tahun 2045, let's say sektor A, sektor B, sektor C, ya kan? Sepak bola salah satunya. Sepak bola harus jadi salah satunya, wajah terbaik di internasional. Dan itu udah tinggal 20 tahun lagi kan? 20 Ya tahun kan? berarti berapa kali Piala Dunia tuh? Gitu. Yang empat. Ya. Jadi Indian kalau kita bisa bilang sebuah industri dengan economic function yang baik, yang tadi saya bilang gitu, bahwa the ultimate goal kita adalah a great player playing in a great show gitu. Ya, jadi pemain yang benar-benar hebat bermain di kompetisi kita yang hebat, itu mutlak gitu adanya. Adalah kita nanti buahnya bisa lolos 16 besar Piala Dunia. Wah, kita bisa lolos 32 besar. Ya kan? Kita bisa. Ya 32 besar dulu. Iya. Enggak, saya maunya lama. Enggak lah. Jadi apakah kita next step dan lain sebagainya itu adalah bonusnya gitu. Tapi kalau saya sendiri mengarahkannya lebih ke arah fondasinya, biar nanti nature yang akan shape itu, karena ketika kita udah masuk ke arah sana tuh gila, ada 5% rule yang cuman Allah yang punya gitu loh. Apakah kita bisa dikasih hadiah itu atau enggak? Itu enggak boleh ada kesalahan sedikit tuh kalau udah masuk ke area itu gitu. Cerita sedikit dong, ini ngomongin tadi waktu itu jadi wakil presiden AFF itu gimana? Bisa masuk gitu loh tiba-tiba seorang Ratu Tisa jadi wakil presiden AFF. Jadi waktu itu memang kan ditawarkan atau terpilih atau pencalonan dari beberapa federasi, skemanya. Kita mendaftar atau didaftarkan? Didaftarkan dari beberapa federasi. Oh. Iya. Gitu. Jadi ada 3 sampai 4 minimal yang harus merekomendasikan begitu saat itu. Oh, dari 4 sampai 5 federasi? Iya. Se-Asia Tenggara? Iya. Berarti Mbak Tisa waktu ajukan ke AFF bukan hanya Indonesia dong yang bukan. Wih, keren Iya. berarti. Enggak. Berarti itu pembuktian. Sama-sama enggak ada. Nah. Apa yang harus dibuktikan? Yang harus dibuktikan tuh bukan udah nyampe situnya, tapi apa yang dilakukan kan gitu. Iya, Jangan, iya. harus Ya kita enggak? balik nih pola mindsetnya. Iya, Nah. iya. Berarti banyak Nanti yang perlu teman-teman dilakukan. nanti ini sebutannya apa ya? Kalau zaman dulu kan Apa? kalau teman-teman nih menyapa para penonton ini apa nih? Ya, Audience, ya, ya. Pemirsa. Oh my Warganet, God. ya kan? netizen. Nah, jadi nanti karena kan gini, jadi kalau menurut saya itu memang ya yang harus kita protek itu gitu, yang harus kita karena kan kalau di sepak bola itu ibaratnya kan jabatan itu kan kayak cup ya, kita dapat cup nih ya kan, juara World Cup, pegang cup, berapa lama sih dia Paling lama 4 tahun. Iya, nggak sampai. Karena kualifikasinya pun udah diputar beberapa bulan kemudian. Iya. Iya nggak? Otomatis ketika kualifikasi diputar, ini no longer punya dia. Ya, ini udah statusnya diserahkan bukan lagi kembali. Jordan. Betul. Sebagai Jadi qualifier it's lah. not about the cup gitu. Tapi proses lo menuju sana dan karyanya pada saat itu apa gitu. Inspirasinya pada saat Argentina menjadi juara gitu kan kemarin, inspirasinya bagi kita karyanya apa gitu. Jangan sampai jatuh nih mic-nya. Wah, Aman banget itu emang. berarti Kalau ngurusin tanda-tanda. bola nih. Tanda-tanda Itu pertanyaan udah mulai tanda. aneh. Terakhir, Nih, awas kalau pada diambilnya nih sepotong-sepotong. Enggak, itu enggak. Awas. Terakhir nih, bagi Oke. wanita-wanita yang ingin terlibat, banyak sekarang loh penggemar sepak bola itu dari wanita loh. Itu Syukurlah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Jadi itu. ternyata sepak bola semakin dicintai, banyak orang lintas gender, lintas usia dan lain-lain. Kira-kira ada ini nggak
pesan gitu mungkin. Ya, pesan-pesan berharga bagi penggemar sepak bola wanita. Khusus yang perempuan ini maksudnya? Iya, yang perempuan dong. Kalau yang cowok yang biasa. Cowok sih pasti udah. Ya gitulah. Bola maksudnya itu biasa. udah agama kalau di kita tuh. Oke. Gimana yang cewek-cewek? Maksudnya supaya bisa ya mimpi itu jalur nggak harus menjadi pemain bola kan. Seperti tadi Mbak Tisa ngomong kan. Ya kan? Betul, nggak harus area yang itu gitu. Iya. Banyak banget areanya, area supporting sport science, area facility tadi belum dibenerin, area pendidikan bisa masuk kan area situ. Kalau pesennya khusus buat perempuan, pemirsa. Kalau ngomong pemirsa tuh kayak jadul ya. Kayak orang tua banget gitu ya saya. Jangan ketahuan usia kita lah. Temen-temennya tuh nggak ada yang udah muda nih, kacau juga kita itu. Teman-teman. Kan? Guys kalau nggak. Ya, enggak lah. Teman-teman ya kan, khusus bagi teman-teman yang perempuan ya gitu ya, khususnya gitu. Saya tuh suka bingung ya kalau suka di note begini khusus perempuan itu. Karena gini, bagi saya itu kita sendiri gitu sebagai perempuan tuh ataupun sebagai laki-laki menurut saya be the best gitu. Lu jalan terus gitu, lu harus menjadi terbaik, bener-bener terbaik apa yang bisa kamu lakukan di bidang kamu, dan kamu harus mewariskannya kepada orang lain tanpa ada rasa apapun gitu, tanpa ada rasa bahwa nanti saya bisa digantikan, nggak ada gitu. Karena ketika kamu mewariskan itu, ilmu kamu nambah, kamu akan naik, orang lain akan naik juga gitu. Lama-lama industrinya akan berkembang. Jadi harus benar-benar be the best gitu. Jadi harus bertarung dengan kompetensi yang kita punya. Itu harus bertarung dengan diri kamu sendiri, harus bertarung dengan kompetensi yang kita punya. Dan kedua, ketika ada terbesit sedikit di dalam pemikiran kamu bahwa kamu fail ataupun kamu lagi mengalami masa yang fail ya, atau masa yang kurang baik dikarenakan dikarenakan kamu itu adalah perempuan, maka itu adalah salah. Jangan pernah percaya pikiran itu, jangan pernah dengarkan orang yang ngomong itu. Jangan pernah dengarkan orang yang ngomong itu, kamu fail karena kamu perempuan, orang lain gini. Jangan pernah dengarkan itu. Jangan pernah juga dengarkan diri kamu yang bilang bahwa ketika kamu lagi masa fail, wah iya nih, gue nggak bisa ini, pasti gue nggak diterima karena gue perempuan. Nggak boleh sama sekali terbesit itu, gitu. Karena itu nanti ketika udah terbesit itu, kita akan jadi bias untuk bertarung dengan kompetensi kita, gitu. Jadi harus benar-benar percaya pada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, harus surround yourself, kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang sportif, gitu. Dengan gentleman yang sportif. Karena nggak ada itu perempuan yang bisa berhasil di dalam apapun itu tanpa support dari yang gentleman juga sekelilingnya, gitu. Gitu. Saya pun a very good friend of mine gitu, hampir semuanya laki-laki karena memang di daerahnya emang laki-laki. Jadi bukan berarti kita harus membedakan gitu. Kita sama-sama orang di wadah yang sama untuk berkompetisi dengan kompetensi kita. Itu aja. Mantap. Oke, sebagai penutup, Ratu Tisa ini memiliki kemampuan 5 bahasa. Iya. Enggak ada. Closing. Terima kasih telah menyaksikan Sikat Tipis dengan bahasa apa? 5 bahasa. Enggak lah. Tapi bisa apa? Bahasa apa ya? Enggak, sedikit-sedikit aja. Sedikit apa tuh? Sedikit-sedikit Jepang. Jepang. Sedikit-sedikit Jerman. Waduh, banyak sekali itu. Sedikit apa lagi? Spanyol? Ya ada sedikit-sedikit Prancis, sedikit-sedikit doang gitu kan orang-orang. Gitu kan? Boleh dong bahasa Jepang. Terima kasih telah menyaksikan Sikat Tipis. Bye. Bahasa apa? Jepang ya? Jepang. Aduh. Boleh kah? Aduh. Bahasa Jepang, Prancis atau Jerman yang keren. Mana kameranya? Aduh, karena nanti mau ke FIFA Master Congress di Zurich, bahasa Jerman aja. Saya Ratu Tisa, terima kasih telah menyaksikan Sikat Tipis. Gitu. Oke. Ich bin Ratu Tisha, danke sehr für alle zum Sikat Tipis Venturesehen. Danke sehr und dann viel Glück in dem Leben. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Mbak Tisa. Danke. Danke.